Scene diawali memperlihatkan seorang gadis bernama Gomirim, kita panggil saja Mirim ya Cingu. Dia adalah seorang pekerja paruh waktu di Indomart yang bisa memprediksi tentang barang-barang yang akan dibeli oleh pelanggannya di sana. Mirim bisa melakukan hal itu karena dia selalu memperhatikan setiap pelanggan setia yang datang ke tempat kerjanya. Ternyata Mirim juga suka sama cowok ganteng yang selalu datang ke Indomart untuk membeli makanan kucing. Namun cintanya ini hanya bertepuk sebelah tangan karena si cowok tidak tahu kalau Mirim menyukainya. Cowok ini adalah seorang pilot dan sangat menyayangi kucing peliharaannya. Mereka terlihat saling mengobrol karena memang Mirim sudah lama bekerja di sana dan cowok ini adalah seorang pelanggan tetap di Indomart itu. Ketika cowok yang diketahui bernama Tewa ini melihat tempat hewan peliharaan langganannya tutup, ia sangat kebingungan karena dirinya harus buru-buru terbang ke Paris. Tewa kemudian kembali ke Indomart untuk menanyakan tempat peliharaan hewan yang lain kepada Mirim, dan saat itu Mirim malah mengajukan diri untuk menjaga kucing tersebut. Kemudian karena jam terbangnya hampir tiba, Tewa akhirnya menitipkan kucingnya yang bernama Natsume itu kepada Mirim. Ia juga memberi Mirim kartu namanya agar Mirim bisa menghubunginya jika terjadi sesuatu kepada Natsume. Singkat cerita, Mirim sempat kena marah emaknya ketika membawa Natsume pulang ke rumahnya. Dan walau emaknya terus ngoceh-ngoceh, Mirim tidak peduli dan tetap membawa Natsume ke kamarnya. Tak lama kemudian, Tewa mengirim pesan kepada Mirim mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia menjaga Natsume. Mirim terlihat sangat senang dan mengirim foto selfie dirinya dengan Natsume. Beberapa jam kemudian, Mirim yang membiarkan jendela kamarnya terbuka malah ketiduran dan saat bangun ia mendapati Natsume tidak ada di kamarnya. Mirim yang melihat jendelanya terbuka, auto pergi mencari Natsume keluar walau di luar sedang turun hujan. Untungnya, walau sempat kukurilingan ke sana kemari, Mirim akhirnya berhasil menemukan Natsume dan karena saat itu hujannya sangat lebat, Mirim tiba-tiba disambar petir dan tidak sadarkan diri hingga pagi. Ajaibnya, ketika Mirim terbangun, kini dia bisa mendengar Natsume berbicara kepadanya sehingga mereka pun berteriak kaget karena Natsume tidak menyangka Mirim bisa mendengar perkataannya. Mirim sampai pergi ke dokter hewan memberitahu dokter itu bahwa kucingnya bisa berbicara, yang tentu saja si dokter pun tidak percaya kepada Mirim. Mereka malah menganggap Mirim gila, kemudian mengusirnya dari sana. Karena tak ada yang percaya kepadanya, Mirim pun pulang dengan wajah pasrah dan hendak menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya. Akan tetapi, karena Natsume memperingatkannya, Mirim akhirnya mengurungkan niatnya untuk memberitahu mereka. Mirim juga terus berdebat dengan Natsume dan karena tak tahan lagi, ia pun akhirnya membuat Natsume keluar dari kamarnya. Di sisi lain, karena Mirim tidak menjawab panggilannya, Tewa yang masih berada di Paris terlihat mengkhawatirkan Natsume karena takut terjadi apa-apa kepada kucing kesayangannya itu. Ternyata Natsume adalah kucing jalanan yang ditemukan dan dirawat oleh seorang gadis yang disukainya. Namun di depan Mirim, Natsume membual dengan mengatakan bahwa dirinya adalah kucing Persia murni yang dulunya sangat disayangi oleh para anggota kerajaan. Karena si Natsume tak bisa diam, Mirim kemudian pergi membawa Natsume menuju ke tempat hewan peliharaan untuk menitipkannya di sana. Saat itu tiba-tiba ia mendapat telepon dari temannya yang meminta bantuan agar Mirim menggantikannya jaga di Indomart. Mirim lalu pergi ke sana dan membiarkan Natsume ngomel-ngomel sendiri di dalam kandang. Di Indomart, Mirim sangat kaget saat dilecehkan oleh seorang pelanggan. Ketika pria itu membuat keributan karena kesal kepada Mirim, si Natsuke tiba-tiba keluar dan langsung terbang mencakar pria cabul itu hingga si pria lari kocar-kacir.
Melihat hal tersebut, Mirim kemudian mengurungkan niatnya untuk membawa Natsume ke tempat hewan peliharaan. Tewa juga terlihat senang karena Mirim mengiriminya foto selfie bersama Natsume yang baik-baik saja. Suatu hari, Mirim pergi ke Indomaret membeli makanan untuk Natsume, sedangkan Natsume dititipkan kepada adiknya yang bernama Solin. Sepulangnya dari Indomaret, Mirim kemudian memberitahu Solin kalau ia memelihara kucing itu karena dirinya menyukai pria pemilik kucing tersebut. Tak hanya itu, ia juga memberitahu Solin bahwa Natsume bisa berbicara, yang tentu saja Solin pun tidak mempercayai perkataannya. Mirim terlihat sangat frustasi karena Solin juga tidak mempercayainya. Beberapa hari kemudian, Tewa pulang ke Korea sedangkan Mirim sedang bekerja di Indomaret. Saat itu, seorang pria tampan hendak mengajak Mirim keluar untuk mengungkapkan perasaannya. Akan tetapi karena di waktu yang bersamaan Tewa juga datang, Mirim pun langsung menolak pria tersebut. Kemudian karena Natsume berada di rumah dengan adiknya, mereka hanya mengobrol membicarakan tentang Natsume. Sepulangnya ke rumah, Mirim segera bersiap untuk membawa Natsume kepada Tewa. Ia menyisir bulu Natsume agar Natsume terlihat menggemaskan. Sesampainya di tempat Tewa, Mirim sampai terkesima melihat ketampanan Tewa dan terlihat sangat gugup saat Tewa mengajaknya mampir ke apartemennya. Ia bahkan sampai membayangkan melakukan kisse dengan Tewa. Karena malu, sesampainya di dalam, Mirim segera pergi ke toilet untuk menangani kegugupannya. Setelah beberapa saat, mereka terlihat berbincang bersama dan lagi-lagi Mirim membayangkan dirinya bermesraan dengan Tewa. Setelah tersadar dari lamunannya, Mirim merasa sangat senang ketika Tewa mengajaknya makan di luar dan ia sempat berpikir kalau mereka sedang berkencan. Saat itu, Tewa meminta Mirim agar bersedia terus menjaga Natsume jika nanti ia harus terbang kembali karena menurutnya Mirim adalah orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Esok harinya, Mirim mulai bekerja menjadi pengasuh Natsume karena Tewa harus bertemu dengan temannya. Mirim membawa Natsume pergi ke pasar untuk membeli ikan salmon kesukaan Natsume dan Natsume sangat menikmati ikan salmon Alaska yang dibeli oleh Mirim. Setelah menyogok Natsume dengan makanan kesukaannya, Mirim kemudian menggali informasi dari Natsume dan akhirnya mengetahui bahwa Tewa tidak memiliki pacar. Akan tetapi, sepertinya Natsume tidak suka jika Mirim menjadi pacar Tewa. Natsume kemudian melancarkan aksinya. Ia membuat Mirim berdandan aneh agar Tewa tidak menyukainya. Dan sesampainya di apartemen Tewa untuk mengembalikan Natsume, Mirim pun sangat malu saat ia melakukan semua perintah Natsume. Tewa justru terlihat tidak menyukainya. Mirim baru sadar kalau dirinya telah dikerjai oleh Natsume. Ketika Mirim sudah pulang, di dalam rumahnya Tewa senyum-senyum sendiri saat teringat tingkah aneh yang dilakukan oleh Mirim. Oke ya Robun, jika kalian penasaran dengan kelanjutan kisah cinta mereka, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mimin ya, biar kalian tidak ketinggalan menyaksikannya. Gomawo, bye-bye.